Di akhir dekade 1960 hingga awal tahun 1970-an, landscape politik dan ideologi di Indonesia mengalami transformasi besar pasca peristiwa tahun 1965. Rezim Orde Baru di bawah Presiden Soeharto menegaskan kontrol terhadap berbagai bentuk gerakan politik, termasuk kelompok Islam yang dianggap berpotensi menentang stabilitas negara. Dalam konteks inilah, muncul kembali dinamika jaringan Islamis yang sebelumnya berakar pada Gerakan Darul Islam, yaitu sebuah organisasi yang sejak tahun 1940-an telah mengusung cita-cita pendirian negara Islam di Indonesia. Salah satu figur penting yang kemudian menjadi bagian dari transformasi gerakan ini adalah Abdullah Sungkar, seorang aktivis dakwah kelahiran Solo yang dikenal memiliki pandangan ideologis kuat terhadap penerapan syariat Islam secara menyeluruh. Bersama dengan Abu Bakar Ba'asyir, Abdullah Sungkar mengelola aktivitas dakwah di wilayah Solo melalui pesantren Al-Mukmin Ngeruki. Pesantren ini bukan hanya menjadi pusat pendidikan agama, tetapi juga tempat pembentukan ideologi yang lebih rigid terhadap konsep negara Islam. Pada tahun 1970-an, aktivitas Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir mulai menarik perhatian aparat keamanan. Mereka dianggap menyebarkan ajaran yang bertentangan dengan ideologi negara Pancasila. Pada tahun 1978, keduanya ditangkap oleh pemerintah Indonesia dengan tuduhan subversi. Mereka divonis penjara. Namun pada tahun 1985, sebelum menjalani seluruh masa hukuman, keduanya memilih melarikan diri ke Malaysia. Pelarian ini menjadi titik penting dalam sejarah terbentuknya jaringan yang kelak dikenal sebagai Jamaah Islamiyah. Di Malaysia, Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir tidak hanya bersembunyi, tetapi juga mulai membangun kembali jaringan dakwah dan juga ideologi. Malaysia pada saat itu menjadi tempat yang relatif aman bagi para aktivis Islam dari berbagai negara, termasuk mereka yang memiliki koneksi dengan gerakan jihad global. Disinilah, pada akhir tahun 1980-an, Abdullah Sungkar mulai merumuskan konsep organisasi yang lebih terstruktur. Ia terinspirasi oleh model organisasi Ikhwanul Muslimin di Mesir, yang memiliki sistem sel dan juga hierarki yang rapi. Sungkar mulai membentuk jaringan yang terdiri dari unit-unit kecil yang saling terhubung, namun tidak mudah dilacak secara keseluruhan. Salah satu perkembangan penting terjadi ketika Abdullah Sungkar dan jaringan yang ia bangun mulai terhubung dengan konflik di Afghanistan. Pada masa itu, Afghanistan menjadi pusat jihad internasional melawan invasi Uni Soviet. Banyak pejuang dari berbagai negara muslim datang untuk bergabung dalam perang ini, termasuk Asia Tenggara. Sejumlah anggota jaringan Abdullah Sungkar dikirim ke Afghanistan untuk mengikuti pelatihan militer. Mereka mendapatkan pelatihan dalam penggunaan senjata, taktik perang, dan juga doktrin jihad yang lebih militan. Di Afghanistan, mereka juga berinteraksi dengan tokoh-tokoh jihad global, termasuk jaringan yang kemudian dikenal sebagai Al-Qaeda. Pengalaman di Afghanistan ini menjadi faktor kunci dalam transformasi ideologi dan kapasitas operasional jaringan Abdullah Sungkar. Jika sebelumnya lebih berfokus pada dakwah dan penyebaran ideologi, kini mereka mulai memiliki kemampuan militer dan divisi yang lebih luas, yaitu pembentukan negara Islam melalui jihad bersenjata. Sekitar tahun 1993, Abdullah Sungkar secara resmi mendeklarasikan pembentukan Jamaah Islamiyah. Organisasi ini memiliki tujuan utama untuk mendirikan Daulah Islamiyah yang mencakup wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Filipina Selatan. Struktur organisasi Jamaah Islamiyah dibagi menjadi beberapa wilayah yang disebut Mantiki. Mantiki 1 mencakup wilayah Malaysia dan juga Singapura. Mantiki 2 meliputi Indonesia. Mantiki 3 mencakup Filipina Selatan dan wilayah konflik lainnya. Sementara Mantiki 4 berfungsi sebagai jaringan pendukung di Australia. Setiap Mantiki memiliki fungsi yang spesifik, mulai dari rekrutmen, pelatihan, hingga operasional.
Abdullah Sungkar sendiri menjadi amir atau pemimpin tertinggi di Jamaah Islamiyah. Di bawahnya, terdapat struktur kepemimpinan yang terdiri dari para qaid atau komandan wilayah. Sistem ini dirancang untuk menjaga kerahasiaan dan efektivitas organisasi. Setelah pembentukan Jamaah Islamiyah, aktivitas organisasi ini menjadi semakin intensif. Mereka mengirim anggota ke berbagai kamp pelatihan, termasuk di Mindanao, Filipina Selatan, yang pada saat itu menjadi basis kelompok Abu Sayyaf dan Moro Islamic Liberation Front. Di sana, anggota Jamaah Islamiyah mendapatkan pelatihan lanjutan dan juga membangun aliansi dengan kelompok militan lain. Pada tahun 1999, Abdullah Sungkar meninggal dunia di Indonesia setelah kembali dari pengasingan. Kepemimpinan Jamaah Islamiyah kemudian diambil alih oleh Abu Bakar Ba'asyir. Di bawah kepemimpinan Ba'asyir, organisasi ini mengalami pergeseran strategi yang lebih agresif. Masuknya era reformasi di Indonesia setelah jatuhnya Presiden Soeharto pada tahun 1998 memberikan ruang yang lebih terbuka bagi berbagai kelompok untuk bergerak. Jamaah Islamiyah memanfaatkan situasi ini untuk memperluas jaringan dan memperkuat basis dalam negeri. Pada periode ini, muncul tokoh-tokoh baru dalam Jamaah Islamiyah yang memiliki latar belakang militer dari Afghanistan, seperti Hambali, yang kemudian menjadi salah satu figur kunci dalam operasi internasional. Hambali memiliki koneksi kuat dengan Al-Qaeda dan berperan dalam menghubungkan Jamaah Islamiyah dengan jaringan jihad global. Awal tahun 2000-an menjadi fase yang paling signifikan dalam sejarah Jamaah Islamiyah, ketika organisasi ini mulai melakukan serangkaian aksi teror yang menarik perhatian dunia internasional. Namun, sebelum memasuki fase tersebut, penting untuk memahami bahwa transformasi Jamaah Islamiyah dari jaringan dakwah menjadi organisasi militan berskala internasional bukanlah proses yang instan. Perjalanan ini dibentuk oleh kombinasi faktor ideologis, pengalaman tempur, jaringan internasional, serta kondisi politik domestik yang memberikan ruang bagi pergerakan mereka. Jamaah Islamiyah bukan hanya produk dari individu atau satu peristiwa. Akan tetapi, hasil dari evolusi panjang yang melibatkan berbagai aktor dan juga dinamika global. Dalam konteks ini, penting juga untuk melihat bagaimana Jamaah Islamiyah membangun sistem kaderisasi yang kuat. Mereka tidak hanya merekrut anggota, tapi juga melakukan indoktrinasi ideologi secara mendalam. Proses ini dilakukan melalui pengajian tertutup, pelatihan khusus, dan hubungan personal yang erat antar anggota. Selain itu, Jamaah Islamiyah juga mengembangkan sistem pendanaan yang beragam, mulai dari donasi, bisnis legal, hingga aktivitas ilegal. Pendanaan ini memungkinkan mereka untuk menjalankan operasional secara mandiri tanpa terlalu bergantung pada pihak luar. Pada akhir tahun 1990-an hingga awal tahun 2000-an, Jamaah Islamiyah telah menjadi organisasi yang memiliki struktur rapi, jaringan luas, dan kapasitas operasional yang sangat signifikan. Mereka tidak hanya beroperasi di Indonesia, tetapi juga memiliki cabang dan koneksi di berbagai negara. Semua elemen ini menjadi pondasi yang kemudian membawa Jamaah Islamiyah ke fase berikutnya, yaitu keterlibatannya dalam aksi-aksi teror berskala besar yang akan mengubah persepsi dunia terhadap organisasi ini secara drastis. Memasuki awal dekade tahun 2000-an, Jamaah Islamiyah tidak lagi sekedar organisasi bawah tanah dengan jaringan ideologis dan pelatihan militer terbatas. Ia telah berevolusi menjadi entitas yang memiliki kemampuan operasional lintas negara dengan koordinasi yang semakin matang dan tujuan yang semakin konkret. Momentum ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan hasil dari konsolidasi panjang sejak era Afghanistan, penguatan jaringan di Asia Tenggara, serta terbukanya ruang gerak pasca runtuhnya Orde Baru di Indonesia. Setelah wafatnya Abdullah Sungkar pada tahun 1999, kepemimpinan Jamaah Islamiyah berada di tangan Abu Bakar Ba'asyir. Namun secara operasional, peran Abu Bakar Ba'asyir
lebih banyak bersifat simbolik dan juga ideologis. Kendali lapangan justru banyak dipegang oleh figur-figur seperti Ridwan Isamuddin, atau yang lebih dikenal dengan nama Hambali. Ia adalah tokoh kunci yang menjembatani antara Jamaah Islamiyah dengan jaringan Al-Qaeda, sekaligus menjadi arsitek utama dalam berbagai rencana operasi berskala besar. Hambali memiliki pengalaman tempur di Afghanistan dan menjalin hubungan langsung dengan tokoh-tokoh penting dalam Al-Qaeda, termasuk Osama bin Laden dan Khalid Sheikh Mohammed. Relasi ini bukan hanya bersifat ideologis, tetapi juga strategis. Jamaah Islamiyah mendapatkan akses terhadap pendanaan, pelatihan lanjutan, serta legitimasi sebagai bagian dari jaringan jihad global. Pada tahun 2000, Jamaah Islamiyah mulai menunjukkan perubahan signifikan dalam pola operasionalnya. Jika sebelumnya lebih fokus pada konsolidasi internal dan juga pelatihan, kini mereka mulai melakukan aksi-aksi terkoordinasi. Salah satu indikasi awal adalah rangkaian serangan bom pada malam Natal tahun 2000 di berbagai kota di Indonesia, termasuk Jakarta, Medan, dan juga Batam. Serangan ini menunjukkan kemampuan Jamaah Islamiyah dalam melakukan operasi simultan di banyak lokasi. Sebuah karakteristik yang sebelumnya tidak pernah terlihat. Serangan tersebut bukan hanya berdampak secara fisik, tetapi juga secara psikologis. Ia menandai bahwa Jamaah Islamiyah telah memasuki fase baru. Dari organisasi kader menjadi aktor kekerasan terorganisir. Dalam investigasi yang dilakukan kemudian, ditemukan bahwa operasi ini melibatkan jaringan lintas wilayah yang terkoordinasi dengan rapi, serta penggunaan bahan peledak yang dirakit dengan teknik yang menunjukkan pelatihan yang sangat profesional. Puncak dari transformasi Jamaah Islamiyah terjadi pada tahun 2002. Pada tanggal 12 Oktober tahun 2002, dua ledakan besar mengguncang kawasan Kuta, Bali. Ledakan pertama terjadi di Pedis Pub, diikuti oleh ledakan yang jauh lebih besar dari Sari Club. Serangan ini menewaskan lebih dari 200 orang dan melukai ratusan lainnya, menjadikannya salah satu serangan teror paling mematikan dalam sejarah Indonesia. Operasi Bom Bali pada tahun 2002 dirancang dengan tingkat kompleksitas yang tinggi. Ia melibatkan beberapa pelaku utama, seperti Imam Samudra, Amrozi, Ali Gufron, dan lain-lain. Ketiganya memiliki latar belakang yang kuat dalam jaringan Jamaah Islamiyah dan telah melalui berbagai pelatihan, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Mereka tidak hanya menjalankan perintah, tapi juga terlibat dalam perencanaan dan juga eksekusi. Dalam proses penyelidikan, terungkap bahwa Hambali berperan sebagai penghubung antara Jamaah Islamiyah dan Al-Qaeda dalam pendanaan operasi ini. Dana yang digunakan sebagian berasal dari jaringan internasional, menunjukkan bahwa serangan ini bukan sekedar aksi lokal, tetapi bagian dari strategi global yang lebih luas. Bom Bali pada tahun 2002 menjadi titik balik besar. Untuk pertama kalinya, Jamaah Islamiyah mendapatkan perhatian penuh dari komunitas internasional. Pemerintah Indonesia, yang sebelumnya cenderung berhati-hati dalam menangani isu terorisme, mulai mengambil langkah tegas. Aparat keamanan membentuk unit khusus, meningkatkan kerjasama dengan negara lain, dan melakukan penangkapan terhadap anggota jaringan secara sistematis. Penangkapan demi penangkapan mulai mengungkap struktur internal Jamaah Islamiyah yang selama ini tersembunyi. Banyak tokoh penting berhasil ditangkap, termasuk Hambali pada tahun 2003 di Thailand dalam operasi gabungan dengan otoritas internasional. Penangkapan ini menjadi pukulan besar bagi jaringan operasional Jamaah Islamiyah, mengingat peran sentral Hambali dalam koordinasi lintas negara. Namun, meskipun mengalami tekanan yang besar, Jamaah Islamiyah tidak langsung runtuh. Justru, beberapa tahun berikutnya, mereka masih mampu melakukan serangan. Pada tahun 2003, bom meledak di Hotel Jaya Marriott Jakarta. Tahun berikutnya, Kedutaan Besar Australia di Jakarta menjadi target.
Dan pada tahun 2005, Bali kembali diguncang oleh serangan bom. Serangkaian serangan ini menunjukkan bahwa meskipun struktur pusat mengalami gangguan, serangan Jamaah Islamiyah memiliki sifat desentralisasi yang memungkinkan sel-sel kecil tetap beroperasi. Ini adalah hasil dari sistem organisasi yang sejak awal dirancang untuk bertahan dalam kondisi tekanan tinggi. Di sisi lain, tekanan yang semakin intens dari aparat keamanan mulai memaksa Jamaah Islamiyah untuk melakukan evaluasi internal. Perdebatan ini muncul di antara para anggota mengenai strategi yang harus diambil. Sebagian tetap mendukung aksi kekerasan sebagai jalan utama, sementara yang lain mulai mempertimbangkan pendekatan yang lebih bertahap dan tidak konfrontatif. Perpecahan ini menjadi salah satu faktor penting dalam perkembangan selanjutnya. Jamaah Islamiyah tidak lagi menjadi organisasi yang sepenuhnya solid. Ia mulai terfragmentasi menjadi berbagai kelompok dengan interpretasi dan strategi yang berbeda-beda. Selain itu, perubahan global juga mempengaruhi dinamika Jamaah Islamiyah. Setelah serangan 11 September pada tahun 2001 di Amerika Serikat, perang melawan terorisme menjadi agenda utama dunia internasional. Banyak negara yang meningkatkan pengawasan dan kerjasama dalam menangani jaringan terorisme. Hal ini membuat ruang gerak Jamaah Islamiyah semakin sempit. Dalam konteks Indonesia, pemerintah mulai mengembangkan pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya melalui penindakan, tetapi juga deradikalisasi. Program-program ini bertujuan untuk mengubah pola pikir anggota dan juga mencegah rekrutmen anggota baru ke Jamaah Islamiyah. Namun, penting untuk dicatat bahwa Jamaah Islamiyah bukan hanya organisasi, tetapi juga jaringan ideologi. Meskipun banyak anggotanya ditangkap atau tewas, ideologi yang mereka bawa tidak serta-merta hilang. Ia tetap hidup dalam berbagai bentuk, baik melalui jaringan lama maupun kelompok baru yang terinspirasi oleh konsep yang lama. Pada pertengahan dekade tahun 2000-an, Jamaah Islamiyah berada di persimpangan. Di satu sisi, mereka menghadapi tekanan besar yang melemahkan struktur organisasi. Di sisi lain, mereka masih memiliki sisa jaringan dan juga ideologi yang memungkinkan untuk bertahan. Fase ini menjadi periode transisi yang menentukan arah masa depan Jamaah Islamiyah. Apakah mereka akan terus melanjutkan jalur kekerasan atau bertransformasi menjadi bentuk lain yang lebih adaptif terhadap kondisi baru? Memasuki pertengahan hingga akhir dekade tahun 2000, Jamaah Islamiyah tidak lagi berdiri sebagai organisasi yang solid dengan komando terpusat seperti pada masa awal tahun 2000-an. Tekanan berlapis dari aparat keamanan, penangkapan tokoh-tokoh kunci, serta meningkatnya kerjasama internasional dalam penanggulangan terorisme secara sistematis menggerus struktur organisasi yang sebelumnya dibangun dengan rapi. Namun yang terjadi bukanlah kehancuran total, melainkan perubahan bentuk, lebih cair, lebih tersembunyi, dan dalam beberapa aspek justru lebih sulit dilacak. Setelah penangkapan Hambali pada tahun 2003, jaringan Jamaah Islamiyah kehilangan figur sentral yang selama ini menjadi penghubung strategis dengan Al-Qaeda. Tidak lama kemudian, satu persatu pelaku utama dalam berbagai serangan juga ditangkap atau kehilangan nyawa dalam operasi keamanan. Imam Samudra, Amrozi, dan Ali Gufron dieksekusi pada tahun 2008 setelah melalui proses hukum panjang. Sementara itu, tokoh-tokoh lain seperti Nurdin M. Top dan juga Dr. Azhari menjadi buronan utama dalam periode ini. Nurdin M. Top muncul sebagai figur yang merepresentasikan fase baru dari pergerakan militan di Indonesia. Berbeda dengan struktur Jamaah Islamiyah yang relatif terorganisir dan juga berhati-hati, Nurdin mengadopsi pendekatan yang lebih agresif dan juga oportunistik. Ia membentuk jaringan sendiri yang lebih kecil namun sangat militan, dengan fokus pada serangan spektakuler yang memiliki dampak media tinggi. Pada tahun 2009, dua ledakan kembali mengguncang Jakarta. Kali ini di Hotel JW Marriott dan juga Ritz-Carlton. Serangan ini dikaitkan dengan jaringan Nurdin M. Top,
yang pada saat itu telah beroperasi di luar struktur formal Jamaah Islamiyah. Hal ini menunjukkan bahwa fragmentasi dalam tubuh Jamaah Islamiyah telah melahirkan cabang-cabang yang bergerak secara independen dengan interpretasi strategi yang berbeda. Di sisi lain, dalam tubuh Jamaah Islamiyah sendiri terjadi pergeseran paradigma. Sejumlah tokoh internal mulai mempertanyakan efektivitas aksi kekerasan terbuka. Mereka melihat bahwa serangan-serangan besar justru memicu respon keras dari negara dan mempersempit ruang gerak organisasi. Dari sinilah muncul pendekatan baru yang lebih menekankan pada infiltrasi jangka panjang dibandingkan dengan konfrontasi secara langsung. Pendekatan ini dikenal sebagai strategi tamkin, yaitu upaya membangun kekuatan secara bertahap melalui berbagai sektor, termasuk pendidikan, ekonomi, dan juga sosial. Jamaah Islamiyah mulai mengarahkan fokusnya pada pembangunan jaringan yang tidak mencolok, dengan tujuan memperkuat basis tanpa menarik perhatian aparat. Salah satu bentuk implementasi strategi ini adalah melalui pendirian lembaga pendidikan dan kegiatan sosial yang tampak legal. Pesantren, yayasan, dan organisasi kemanusiaan menjadi medium baru untuk menyebarkan ideologi, sekaligus merekrut anggota. Proses kaderisasi tetap berjalan, namun dengan metode yang lebih halus dan juga sistematis. Transformasi ini membuat Jamaah Islamiyah menjadi lebih sulit diidentifikasi sebagai ancaman langsung, karena mereka tidak lagi secara aktif melakukan serangan terbuka. Namun di balik itu, jaringan tetap hidup dan berkembang dalam bentuk yang lebih tersembunyi. Sementara itu pada tahun 2010, sebuah operasi besar aparat keamanan di Aceh mengungkap adanya camp pelatihan militan yang melibatkan berbagai kelompok, termasuk sisa jaringan Jamaah Islamiyah. Camp ini menunjukkan bahwa meskipun strategi telah berubah, elemen militer tetap dipertahankan sebagai bagian dari kesiapan jangka panjang. Penemuan camp di Aceh menjadi bukti bahwa ideologi dan juga kapasitas militer belum sepenuhnya hilang. Namun, operasi ini juga berujung pada penangkapan dan penindakan yang semakin melemahkan kemampuan operasional jaringan. Dalam periode yang sama, dinamika global kembali memberikan pengaruh. Munculnya ISIS pada awal tahun 2010 menciptakan gelombang baru dalam gerakan jihad global. Banyak kelompok di berbagai negara, termasuk Indonesia, terinspirasi atau bahkan berbaiat kepada ISIS. Fenomena ini turut mempengaruhi Jamaah Islamiyah, meskipun secara tidak langsung. Sebagian anggota dan juga simpatisan terpecah dalam menyikapi ISIS. Ada yang melihatnya sebagai kelanjutan perjuangan global, sementara yang lain menolak karena perbedaan metode dan juga interpretasi ideologi. Jamaah Islamiyah secara umum mengambil posisi yang lebih berhati-hati. Mereka tidak secara resmi berafiliasi dengan ISIS dan memilih untuk tetap fokus pada strategi jangka panjang yang telah mereka rancang. Keputusan ini menjadi semakin menegaskan perbedaan antara Jamaah Islamiyah dengan kelompok-kelompok militan baru yang lebih impulsif dan juga brutal. Memasuki pertengahan dekade tahun 2010, Jamaah Islamiyah semakin jarang terdengar dalam konteks serangan teror. Namun hal ini bukan berarti mereka hilang. Justru, berbagai laporan menunjukkan bahwa mereka sedang membangun kembali kekuatan melalui jalur yang lebih sistematis. Pada tahun 2019 hingga tahun 2021, aparat keamanan Indonesia kembali mengungkap aktivitas Jamaah Islamiyah yang menunjukkan bahwa organisasi ini masih aktif. Jumlah penangkapan dilakukan terhadap anggota yang terlibat dalam penggalangan dana, pelatihan, dan juga pengembangan jaringan. Dalam beberapa kasus, ditemukan bahwa Jamaah Islamiyah memiliki struktur organisasi yang masih berjalan, termasuk sistem kepemimpinan dan pembagian wilayah. Mereka juga diketahui memiliki sumber pendanaan yang berasal dari usaha legal, seperti perkebunan dan juga bisnis lainnya. Fakta ini menunjukkan bahwa Jamaah Islamiyah telah bertransformasi menjadi organisasi yang lebih adaptif. Mereka tidak lagi bergantung pada aksi kekerasan sebagai alat utama, tapi lebih fokus pada pembangunan kekuatan jangka panjang.
Namun, di balik adaptasi ini, bayang-bayang masa lalu tetap melekat. Jamaah Islamiyah masih membawa ideologi yang sama, dengan tujuan akhir yang tidak pernah berubah. Perbedaannya hanya terletak pada cara dan juga waktu. Transformasi ini menimbulkan tantangan baru dalam penanggulangan terorisme. Jika sebelumnya ancaman datang dalam bentuk serangan terbuka, kini ia hadir dalam bentuk yang lebih tersembunyi dan sulit dideteksi. Pendekatan yang diperlukan pun menjadi lebih kompleks, tidak hanya mengandalkan penindakan, tetapi juga pemahaman mendalam terhadap dinamika sosial dan juga ideologis. Pada titik ini, Jamaah Islamiyah tidak lagi bisa dipahami hanya sebagai organisasi teror. Ia adalah jaringan yang telah mengalami evolusi panjang, beradaptasi dengan tekanan, dan menemukan cara untuk bertahan dalam berbagai kondisi. Sejarahnya bukan hanya sekedar rangkaian peristiwa, tetapi proses yang terus berjalan. Dan dalam proses itu, satu hal yang menjadi benang merah adalah kemampuan untuk berubah tanpa kehilangan inti ideologinya.